Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Cahaya Rahmah Ilahi dengan nomor induk 12021000017 dan saya sendiri Esin Siti Kurniasi dengan nomor induk 12021000024 dan yang ketiga Farhadi Bahayati Syaipuddin dengan nomor induk 12021000025 dan yang terakhir yaitu Lara Nadia Dratinopa dengan nomor induk 12021000033. Di sini kami akan membahas mengenai fisika dan perkembangannya, yang mana dalam perkembangan ini yaitu perkembangan fisika dalam perspektif ilmu alamiah modern dan Islam. Oke, di sini saya Farhandiba akan mencari tahu apa sih itu fisika. Nah, jadi teman-teman, fisika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya alam. Fisika itu mempelajari apa aja sih? Nah, di sini tuh kita dapat 3 referensi, yaitu fisika yang pertama, fisika mempelajari cara kerja alam semesta dan mengapa serta bagaimana sesuatu dapat terjadi. Yang kedua, mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam ruang lingkup, ruang dan waktu. Dan yang ketiga, mempelajari konsep energi dan gaya. Di sini juga kita ada quote, "Remember when Albert Einstein said, look deep into nature, and then you will understand everything better." Okay, on this slide we talk about perkembangan fisika. Menurut sejarah ada 4 periode perkembangan fisika, yaitu periode pertama dari prasejarah sampai 1550, di mana pada saat itu belum ada penelitian sistematis sama sekali, pengalaman dan pengamatan juga masih terbatas loh. Terus periode kedua dari tahun 1150 hingga 1800 mulai dikembangkannya penelitian sistematis. Pada periode ketiga dari tahun 1800 hingga 1890 konsep fisika dasar mulai diformulasikan. Dan di sana juga muncullah fisika klasik. Pada periode keempat yaitu pada tahun 1890 hingga sekarang, di mana fenomena fisika yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik dapat dijelaskan. Dan pada saat periode ini juga ditemukannya fisika modern. Oke, next slide, kita membahas tentang perkembangan fisika dalam perspektif ilmu alamiah modern. Jadi fisika itu dibagi dua, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Nah, apa sih fisika klasik itu? Menurut Wikipedia, fisika klasik adalah fisika yang didasari prinsip-prinsip yang dikembangkan sebelum bangkitnya teori kuantum. Biasanya termasuk teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Cabang-cabang yang termasuk fisika klasik antara lain adalah mekanika klasik hukum gerak Newton dan mekanika Hamiltonian. Nah, sedangkan fisika modern, apa sih fisika modern itu? Fisika modern adalah salah satu cabang keilmuan fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada ukuran atom dan partikel-partikel subatom atau gelombang. Prinsip fisika modern mirip dengan fisika klasik, tetapi berbeda dalam hal kecepatan. Pada fisika modern, materi dianalisa pada kecepatan tinggi. Nah, begitu teman-teman, menurut sumber dari Wikipedia. Oke, next slide kita membahas tentang tokoh dan teori dalam fisika. Yang pertama ada Albert Einstein. Dari tahun 1879 sampai 1955, teori beliau adalah teori umum dan khusus. Selanjutnya ada Max Planck. Dari tahun 1858 sampai 1947, teori beliau adalah teori radiasi benda hitam. Dan yang ketiga ada Arthur Holly-Compton. Dari tahun 1892 sampai 1962. Teori beliau adalah efek komputon atau sifat partikel dari cahaya. Tokoh keempat ada Louis de Broglie pada tahun 1892 sampai 1807 dengan teori tentang dualisme cahaya. Yang kelima ada tokoh Max Born pada tahun 1882 sampai 1970 dengan teori tentang probabilitas fungsi kepadatan dalam persamaan mekanik kuantum Schrödinger. Tokoh keenam ada Werner Heisenberg pada tahun 1901 sampai 1976 dengan teori prinsip ketidaksamaan.
ketujuh ada Niels Bohr pada tahun 1885 sampai 1962 dengan teori tentang spektrum atom hidrogen. Yang kedelapan ada Erwin Schrödinger pada tahun 1887 sampai 1961 dengan teorinya yaitu yang berhasil memberikan penjelasan untuk akal terhadap teori Bohr. Dan tokoh yang kesembilan ada Richard P. Feynman pada tahun 1918 sampai 1988 dengan teori elektrodinamika kuantum. Tokoh ke-10 ada Wolfgang Pauli pada tahun 1900 sampai 1958 dengan teori asas larangan Pauli. Tokoh ke-11 ada Paul A. M. Dirac pada tahun 1902 sampai 1984 dengan teori spin dan moment magnetic elektronik. Last but not least, di posisi 12 ada nama tokoh dengan Enrico Fermi pada tahun 1901 sampai 1954 dengan teori peluruhan beta. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan mengenai sejarah perkembangan fisika modern. Dapat kita lihat bahwasannya di sini dalam bagan dibagi menjadi ke dalam dua bagian, yaitu teori kuantum klasik dan teori kuantum modern. Pertama, teori kuantum modern yaitu dasarnya hipotesa dengan tokoh de Broglie, ketidakpastian yaitu tokoh Heisenberg, dan yang ketiga yaitu hipotesa dengan tokoh Planck, yang mana menjelaskan mengenai dualisme dan radiasi benda hitam. Dan yang kedua yaitu teori kuantum modern. Teori kuantum modern ini ada model atom dengan tokoh Thomson, yaitu yang pertama, dan yang kedua yaitu model atom dari tokoh Rutherford, dan yang ketiga yaitu model atom dari tokoh Bohr, dan yang terakhir yaitu model atom dari tokoh Bohr dan Sommerfeld. Nah, adapun landasannya dari teori kuantum modern yaitu mekanika gelombang. Dari mekanika gelombang ini dirumuskan adanya persamaan dari tokoh Schrödinger dan prinsip eksklusi Pauli. Adapun itu, antara prinsip dan persamaan bisa diterapkan dalam efek Zeeman dan atom hidrogen. Nah, dari situ bisa dijelaskan diterapkannya dalam sistem atom berelektron banyak dan osilator harmonis. Adapun kesimpulannya yaitu mengenai fisika dan perkembangannya, yaitu istilah fisika modern diperkenalkan karena banyaknya fenomena-fenomena mikrofis dan hukum-hukum baru yang ditemukan sejak tahun 1890. Karena para ahli telah mencoba memecahkan persoalan tentang struktur atom, elektron, radiasi dengan fisika klasik, namun tidak berhasil menerangkan fenomena tersebut gitu. Karena itu para ahli fisika mencari ilmu dan model-model lain yang baru yang dapat menerangkan fenomena-fenomena mikroskopis. Karena dalam menciptakan teori baru bukan berarti merobohkan gudang tua untuk dibangun gedung pencakar langit di atasnya itu pada dasarnya. Karena dalam sejarah perkembangan fisika ini memiliki karakteristik periode sains modern dengan sifat pengamatan sangat mikroskopis gitu. Karena dalam sejarah pengamatan ini dalam percobaan mikroskopis gitu baru diterangkan gitu, baru didapatkan, namun tidak berhasil gitu dalam menerangkan fenomena tersebut gitu. Karena paradigma yang berkembang adalah paradigma atomik. Dan fisika modern ini dapat ditandai dengan pemikiran-pemikiran baru oleh para ilmuwan fisika, di mana pemikiran baru ini lebih luas dari pemikiran di zaman fisika klasik. Dan kelemahan-kelemahan fisika klasik, fisika modern mampu mengembangkan dan menjawab berbagai permasalahan yang tidak terjawab oleh pemikiran fisika ataupun pemikiran fisika klasik gitu. Itu mungkin kesimpulannya. Sekian yang dapat kami jelaskan ataupun paparkan mengenai fisika dan perkembangannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.